Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Perkembangan Fisik dan Perilaku Psikomotorik serta Bahasa dan Kognitif. Sebelum kita masuk materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NPM 2250690. Perkenalkan, nama saya Siti Amelie Pertiwi dengan NPM 2250609098. Perkenalkan, nama saya Tirka Syarifah dengan NPM 2250606109. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Fajar Nugraha dengan NPM 22506113. Perkenalkan, nama saya Adela Nuranisa dengan NPM 2250606125. A. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan adalah peningkatan kemampuan skill dalam struktur dan fungsi yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi, sebagai hasil dari proses pematangan. Proses pematangan ini ialah susunan syaraf kita yang sudah siap menerima dalam merubah perilaku kita, seperti menstruasi pada perempuan maupun munculnya jakun dan mengalami mimpi basah pada laki-laki. Menurut Cullen dan Thompson, Hurlock 1956 menyatakan bahwa perkembangan fisik individu terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf ini sangat penting dalam perkembangan kecerdasan maupun emosi seseorang, sehingga sistem syaraf memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap tubuhnya. Yang kedua, otot berpengaruh dalam perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin. Kelenjar tersebut berpengaruh dengan berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan sesuai usianya. Yang keempat, struktur tubuh atau fisik, seperti tinggi badan, berat badan, maupun proporsi tubuh seseorang. Karakteristik perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan periode perkembangan individu, yaitu yang pertama, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan fisik pada masa anak usia 5-8 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Rentan dan daya tahan tubuh kurang. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulap. Yang keempat, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Yang kelima, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan, kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, dan pertumbuhan tanda-tanda seksual. Yang keenam, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik, kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti, sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, gizi. Contohnya, peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja.
Yang ketiga, gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Yang keempat, jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang kelima, status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Yang keenam, kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf. Pertumbuhan syaraf dan perkembangan kemampuan peserta didik membuat inteligensi, kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru, beberapa dengan organ tubuh lainnya. Organ sistem syaraf apabila rusak tak dapat diganti atau tumbuh kembali. Yang kesembilan, perkembangan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Yang ke-11, perubahan struktur jasmani. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skills anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada poin C, implikasi perkembangan fisik dan perkembangan perilaku psikomotorik. Yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi, yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. Keempat, guru harus lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhannya, misalnya untuk tumbuh menjadi lebih dewasa. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Selanjutnya di sini ada poin D, pengertian bahasa dan kognitif. Bahasa adalah alat untuk berpikir, mendeskripsikan diri, dan berkomunikasi. Kemampuan bahasa merupakan salah satu bidang pengembangan pertumbuhan kemampuan dasar di taman anak-anak. Dengan adanya bahasa, memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berpikir. Slide selanjutnya ada menurut Silberman. Perkembangan bahasa adalah proses perkembangan bahasa dari yang awalnya tidak atau kurang jelas berubah menjadi bahasa yang jelas, langsung dan terkontrol. Perilaku bahasa ini dapat membantu anak-anak membuat konsep dalam dunianya sehingga dapat merubah egosentris menjadi dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Nurbiandini, perkembangan bahasa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan berbicara, 3. Keterampilan membaca, 4. Keterampilan menulis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan perilaku psikomotorik. Yang pertama, ada karakteristik pada masa anak usia 3 tahun. Anak mulai bisa melompat kecil, dapat menaiki tangga dengan berpegangan pada pegangan tangga, dapat berjingkrak, menendang bola ke depan maupun ke belakang dengan mengayun kakinya, mendorong, menarik, dan mengendarai mainan beroda seperti sepeda roda 3, serta mempergunakan kedua tangannya untuk membuat gambar. Yang kedua, ada karakteristik pada masa anak usia 4 tahun. Anak sudah bisa mengontrol lebih efektif pada gerakan berhenti, mulai, dan berputar. Lalu anak dapat menuruni anak tangga dan masih sama bisa menjingkrak lebih lama dari sebelumnya. Menulis beberapa huruf menggambarkan sesuatu yang berarti bagi anak tersebut yang dapat kita kenali. Yang ketiga, ada karakteristik masa
pada anak usia 5 tahun. Karakteristik dapat berjingkrak dengan mudah, dapat berjalan di atas sesuatu untuk menjaga keseimbangannya, dapat menangkap bola kecil dengan kedua tangannya, mengayun tanpa bantuan, menulis nama sendiri, dapat memegang pensil dengan benar, dan sebagainya. Yang keempat, ada karakteristik pada masa anak usia 6-12 tahun. Memiliki keterampilan menolong diri sendiri seperti makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Keterampilan menolong orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membuang sampah yang berada di kolong meja, menyapu, dan sebagainya. Lalu memiliki keterampilan sekolah seperti mengembangkan keterampilan menulis, menggambar, menghitung, dan sebagainya. Dan terakhir, keterampilan bermain seperti melempar dan menendang bola, naik sepeda roda, berenang, dan sebagainya. Yang kelima, ada karakteristik pada remaja. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik dengan pesat dibanding perempuan. Psikomotorik pada laki-laki terus meningkat pada kekuatan kelincahan dan daya tahan, sedangkan pada perempuan perkembangan psikomotorik lebih berkembang pesat setelah mengalami menstruasi. Yang keenam, ada karakteristik pada masa dewasa. Pada masa ini, keterampilan dalam bidangnya masing-masing tetap masih dapat ditingkatkan dengan cara berlatih karena sebagai penentu dalam berkembang psikomotorik. Karakteristiknya ialah ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu yang dimana semua sistem bergerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Yang pertama, ada faktor genetik. Gen yang diwarisi dari orang tua akan menentukan sebagian besar dari berkembang anak. Faktor lingkungan mengacu pada jumlah stimulasi fisik dan psikologis yang diterima anak dan memainkan peran mendasar dalam perkembangannya. Yang kedua, ada penyakit atau masalah saat lahir. Poin ini memang masih mencakup aspek genetik dan lingkungan, tetapi mengingat tingkat urgensinya, maka potensi masalah ini perlu disebutkan dalam paragraf terpisah. Masalah ibu selama kehamilan seperti diabetes, hipertensi, preeklamsia, atau infeksi intrauterin dan komplikasinya dalam persalinan dapat berdampak negatif dan berkembangnya bayi di masa depan. C. Ada implikasi perkembangan fisik dan berkembangnya perilaku psikomotorik. Yang pertama, ada guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk bertumbuhan fisik peserta didik. Yang ketiga, ada media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. Yang keempat, ada guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang kelima, ada guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan, misalnya untuk tubuh menjadi lebih dewasa. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. D. Pengertian bahasa dan kognitif. Bahasa adalah alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Kemampuan bahasa merupakan salah satu bidang pengembangan pertumbuhan kemampuan dasar di taman kanak-kanak. Dengan adanya bahasa, memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Sini saya akan membahas tentang teori perkembangan Vygotsky tentang bahasa, yaitu konsep bahasa dan dari Vygotsky terbagi menjadi dua bagian, yaitu private speech atau percakapan dengan diri sendiri. Dalam keadaan ini, anak berbicara pada dirinya sendiri dengan cara diverbalkan, dan yang kedua adalah inner speech atau pembicaraan batin. Inner speech adalah pembicaraan yang biasa kita lakukan dengan diri sendiri yang fungsinya sebagai
sebagai kontrol pikiran, tindakan berencana, ingatan, dan memori. Selanjutnya adalah kognitif. Kognitif adalah bagaimana kemampuan kita untuk memakai pemikiran atau otak. Selanjutnya adalah menurut Burke dan Vina Ardinari menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai dewasa. Selanjutnya adalah Desmita menyatakan semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, dan menilai lingkungannya. Selanjutnya adalah ada karakteristik perkembangan bahasa kognitif menurut Dian E. Papali, Sala Wedkosold, dan Ruth Daskin Feldman menyatakan karakteristik pada perkembangan bahasa sebagai berikut. Saat anak dapat mengenali percakapan dan menangis dalam membuat semacam respon terhadap suara. Yang kedua, rentang usia 6 sampai 12 minggu sudah mulai bisa untuk mengeluarkan suara dan tertawa. Rentang usia 5 sampai 6 bulan membuat suara dan mencoba untuk menyesuaikan dengan apa yang didengar. Rentang usia 6 sampai 10 bulan mengoceh huruf baik konsonan maupun vokal. Dalam usia 6 bulan menggunakan gerakan tubuh untuk berkomunikasi dan bermain, sedangkan usia 9 sampai 10 bulan sudah mulai memahami kata. Rentang usia 10 sampai 24 bulan menggunakan gerak tubuh simbolik, mulai memahami menggunakan gerak tubuh yang lebih rumit, dan mulai belajar banyak kata atau kosakata baru untuk mengungkapkan satu hal yang secara komprehensif. Rentang usia 30 bulan atau 2,5 tahun mulai berbicara dengan 2 atau 3 kata yang dengan baik. Rentang usia 36 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan kognitif berdasarkan dalam teori biasa. Sebelumnya, membangun pengetahuan dalam perkembangan kognitif itu merupakan salah satu aspek perkembangan anak usia dini, yang dimana semuanya itu dapat berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan juga syaraf-syaraf yang beberapa di pusat susunan syaraf. Nah, dalam teori biasa ini tuh menyatakan karakteristik perkembangan kognitif berdasarkan tahapannya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Rentang usianya itu 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau bisa disebut dengan sensori, lalu dan berbagai macam gerakan disebut dengan motorik. Sehingga dalam teori ini merupakan sebuah periode pertumbuhan kognitif yang sangat cepat. Dalam tahap ini tuh terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada perkembangan refleks. Dalam perkembangan refleks, ini tuh dialami oleh anak umur 0 hingga 1 bulan. Di dalam perkembangan ini, anak akan mengalami sebuah perkembangan seperti mengisap jari atau refleks menggenggam jari orang. Yang kedua itu ada reaksi sirkuler primer, itu rentang usianya 1 hingga 4 bulan. Nah, yang dimana koordinasi perkembangan bayi ini berkembang khususnya pada mata dan juga telinga. Nah, lalu yang ketiga ada reaksi sirkuler sekunder 4 hingga 8 bulan, yang dimana bayi akan berorientasi pada objek dan kejadian luar yang menurutnya menarik. Selanjutnya ada koordinasi skema sekunder, itu 10 hingga 12 bulan, yang dimana aktivitas bayi mulai terencana dan memiliki tujuan. Dan yang tahap terakhir, reaksi sirkuler tersier. Anak ini udah mulai memperhatikan benda di sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Lalu selanjutnya ada tahap praoperasional. Ini rentang usianya dari 2 hingga 7 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu menggunakan simbol berupa sebuah gambaran dan juga kata-kata maupun gerakan. Nah, dalam tahap praoperasional ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada prakonseptual. Itu rentang usianya 2 hingga 4 tahun. Yang dimana anak akan mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan sebuah mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Contohnya nih, anak sudah misalnya anak diperlihatkan pisau dan anak tersebut sudah tahu bahwa pisau itu benda tajam dan perlu dihindari. Yang kedua itu ada
intuitif, itu rentang usianya 4 hingga 7 tahun, yang dimana pengetahuan simbol-simbol anak meningkat sangat kompleks. Namun, dalam proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Yang tahap ketiga itu ada tahap operasional konkret, itu rentang usianya dari 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mulai mengembangkan pemikiran yang logis, yang mulai mampu memahami operasi konsep. Nah, Piaget menganggap bahwa tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak. Karena menandai awal pemikiran yang logis. Contohnya, anak itu sudah memahami sebuah penjumlahan, yang dimana penjumlahannya itu seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka dari itu, sebagian besar anak telah memiliki sebuah kemampuan untuk mempertahankan ingatannya. Biasanya, anak-anak bisa diimplementasikan melalui suatu objek yang nyata seperti memperlihatkan warna-warna kayak mana warna merah, kuning, hijau gitu. Terus mengelompokkan hewan-hewan seperti mana nih hewan yang berkaki 4, sapi, kerbau, domba dan sebagainya. Lalu ada tahap terakhir yaitu tahap operasional formal. Itu rentang usianya dari 11 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, seorang remaja itu sudah mampu memikirkan sebuah kemungkinan secara sistematik atau secara tersusun. Nah, remaja akan mengalami sebuah perkembangan, pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Maka dari itu, seorang remaja bisa melakukan perhitungan sistematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, lalu dapat membayangkan hasil dan tindakan tertentu. Baik, segitu saja materi yang kami sampaikan mengenai aspek perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik serta bahasa dan kognitif. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.